Malam itu, Jakarta dibasuh oleh hujan badai yang seolah ingin mencuci dosa-dosa kota yang penuh kepalsuan. Di lantai paling atas gedung The Empire, sebuah restoran eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan saldo rekening 9 digit, Aris Pratama duduk dengan keanggunan seorang predator. Di usianya yang baru 35 tahun, Aris telah menguasai imperium properti dan teknologi. Ia adalah definisi dari kesuksesan yang dingin. Wajahnya setajam silet, matanya sedalam jurang, dan hatinya, begitu banyak yang bilang, telah membatu sejak lama. Di hadapannya, tersaji hidangan yang bisa menghidupi satu desa selama sebulan. A5 Wagyu ribeye yang dilapisi lembaran emas 24 karat, kaviar beluga yang diimpor langsung dari Rusia, dan sebotol anggur merah tahun 1945 yang harganya setara dengan sebuah rumah tipe 36 di pinggiran kota. Namun, Aris tidak menikmati sedikit pun. Ia hanya memutar-mutar gelas kristalnya, menatap pantulan dirinya yang terlihat lelah meski berpakaian jas bespoke seharga ratusan juta rupiah. Baginya semua ini hanyalah rutinitas yang membosankan. Baginya, manusia di luar sana hanyalah semut-semut kecil yang bekerja untuk memperkaya dirinya. Ia merasa telah menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Pelayan, bentaknya dengan suara bariton yang membuat seisi ruangan tegang. Daging ini terlalu keras, buang dan ganti dengan yang baru. Padahal daging itu adalah kualitas terbaik di dunia. Aris hanya ingin menunjukkan kekuasaannya. Ia ingin dunia tahu bahwa ia bisa membuang apa saja yang tidak sempurna di matanya. Saat itulah, pintu kaca berat yang dijaga ketat oleh dua petugas keamanan berbadan tegap tiba-tiba terbuka sedikit. Seorang pria tua dengan pakaian yang lebih mirip kumpulan debu dan lumpur daripada kain berhasil menyelinap masuk. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena kedinginan oleh pendingin ruangan yang menusuk, tetapi karena ketakutan yang luar biasa. Bau tubuhnya yang kecut dan amis karena air hujan segera memenuhi ruangan yang harum parfum mahal itu. Para tamu lain menutup hidung dengan sapu tangan sutra mereka, melemparkan tatapan jijik seolah-olah ada tikus got yang masuk ke dalam surga mereka. Pria tua itu, yang kemudian kita ketahui bernama Pak Surya, merangkak mendekati meja Aris. Petugas keamanan berlari mendekat, siap menyeretnya keluar dengan kasar. Namun, Pak Surya justru bersujud di bawah meja Aris. Suaranya pecah, tersedak oleh tangis yang sudah ditahan berhari-hari. "Tuan, hamba mohon, bukan uang. Saya tidak berani meminta uang Anda," ucapnya sambil gemetar. Aris menatapnya dengan tatapan merendahkan. Bibirnya melengkung membentuk seringai jijik. "Lalu apa? Kamu mau mengotori karpet seharga mobil ini hanya untuk meminta belas kasihan?" Pak Surya mendongak. Disinilah keajaiban itu dimulai. Saat Pak Surya mengangkat wajahnya yang penuh kerutan dengan luka sayatan di pipi yang masih basah, ia menatap langsung ke dalam pupil mata Aris. Mata itu, mata Pak Surya tidak memiliki kemarahan, tidak ada kecemburuan. Yang ada hanyalah sebuah permohonan yang begitu murni hingga menusuk sampai ke dasar jiwa Aris. "Tuhan, bolehkah saya mengambil sisa makanan di piring Anda? Tulang-tulang itu, sisa lemak itu. Anak saya belum makan 3 hari. Ia sekarat di bawah jembatan. Saya hanya ingin dia merasakan rasa daging sebelum dia pergi selamanya." Detik itu, dunia Aris seolah berhenti berputar. Suara denting garpu dan sendok di sekitarnya lenyap. Suara hujan di luar menghilang. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Aris melihat pantulan dirinya di mata Pak Surya. Ia melihat seorang bocah kecil yang dulu juga pernah berdiri di depan toko roti, menatap orang-orang kaya dengan rasa lapar yang sama, sebelum ia menjadi monster yang haus kekuasaan seperti sekarang. Kenangan yang telah ia kubur dalam-dalam tentang ibunya yang meninggal karena kelaparan di pangkuannya, tiba-tiba meledak seperti bom waktu. Hati Aris yang selama ini dianggap sebagai beton bertulang, mendadak retak. Ia melihat kemuliaan di balik kemelaratan pria ini. Pak Surya tidak meminta untuk dirinya sendiri. Ia meminta demi sebuah cinta yang Aris sendiri sudah lupakan bagaimana rasanya. Sesuatu di dada Aris hancur berkeping-keping. Aris menyadari kekosongan hidupnya. Bagaimana ia melihat kemewahan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi menjijikan, dan bagaimana ia mulai merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, menjadi manusia.
Aris masih terpaku di kursinya. Tangannya yang memegang gelas anggur bergetar hebat. Para pelayan dan petugas keamanan sudah mengepung Pak Surya, siap mengangkutnya seperti sampah. "Lepaskan dia!" teriak Aris tiba-tiba. Suaranya menggelegar, namun ada nada getaran yang aneh, seolah ia sedang menahan tangis. Semua orang di restoran itu terdiam. Mereka tidak pernah melihat Aris Pratama kehilangan ketenangannya. Aris berdiri, berjalan perlahan mengitari meja mewahnya, dan bukannya menendang pria tua itu, ia justru berlutut di atas karpet mahal tersebut. "Tuan, maafkan saya akan pergi sekarang." Pak Surya mencoba merangkak mundur, ketakutan melihat reaksi Aris. Namun, Aris justru meraih tangan Pak Surya yang kasar, penuh kapalan dan dingin. Aris merasakan detak nadi pria tua itu, sebuah pengingat bahwa di balik baju compang-camping ini ada nyawa yang sama berharganya dengan nyawanya sendiri. "Jangan pergi," bisik Aris. "Duduklah, di sini, di kursiku." Restoran itu gempar, bisikan-bisikan sinis mulai terdengar. Dia sudah gila, Aris pasti sedang terkena stres berat. Menjijikan sekali seorang miliarder menyentuh sampah. Aris tidak peduli. Ia menarik kursi berlapis beludur itu dan membantu Pak Surya duduk. Pria tua itu menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan tangan yang kotor, merasa tidak pantas berada di sana. Aris memanggil manajer restoran yang sedang gemetar ketakutan. "Bawa semua menu terbaik yang kalian punya, bukan sisa, bukan sampah. Berikan hidangan yang baru dimasak, paling hangat dan paling lembut. Dan bawakan handuk hangat untuk tamu saya." "Tapi, Tuan Aris, ini melanggar kebijakan restoran kami." "Aku tidak peduli kebijakanmu. Mulai detik ini, aku membeli restoran ini. Sekarang, lakukan tugasmu, atau kau akan menjadi pengangguran malam ini juga," bentak Aris. Aris tidak lagi peduli pada citranya. Ia hanya ingin menebus rasa bersalah yang tiba-tiba meluap seperti air bah. Sambil menunggu makanan datang, Aris terus menatap mata Pak Surya. Ia bertanya tentang anaknya. Pak Surya bercerita dengan suara lirih tentang Nisa, putrinya yang berusia 7 tahun yang mengidap infeksi paru-paru akut. Mereka terusir dari kontrakan kecil mereka karena Pak Surya dipecat sebagai buruh cuci piring. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Surya seperti sembilu yang menyayat hati Aris. Aris menyadari bahwa selama ini ia membangun gedung-gedung tinggi tanpa pernah membangun jembatan menuju hati sesama. Ia menghabiskan miliaran rupiah untuk seni yang mati, sementara ada karya seni Tuhan yang sedang sekarat di luar sana. Keajaiban itu bukan hanya pada keselamatan Pak Surya, tapi pada kebangkitan jiwa Aris. Ia mulai melepaskan jam tangan Rolex-nya, mencopot jas mahalnya, dan melemparkannya ke atas meja. Ia merasa semua benda itu adalah beban yang menjauhkannya dari kemanusiaan. Saat makanan datang, Pak Surya tidak langsung makan. Ia mengambil selembar tisu mahal, membungkus sepotong daging besar, dan menyimpannya di kantong bajunya yang robek. "Untuk Nisa, Tuan, saya tidak sanggup makan enak sementara dia hanya menghirup asap knalpot di bawah jembatan." Aris merasa sesak napas. Ia berdiri dan berkata, "Bawa aku ke sana. Sekarang, bawa aku ke tempat putrimu." Mobil Rolls-Royce milik Aris berhenti di pinggir jalan tol yang gelap, jauh dari lampu-lampu neon pusat kota. Sang supir, yang bingung melihat tuannya turun dengan kemeja yang sudah basah oleh hujan, mencoba memayunginya. Aris menepis payung itu. Ia ingin merasakan hujan. Ia ingin merasakan apa yang dirasakan Pak Surya setiap malam. Mereka berjalan menuruni lereng licin menuju kolong jembatan tol. Bau sampah menyengat, suara bising mobil di atas sana terdengar seperti guntur yang tak henti-henti. Di sebuah sudut yang gelap, di atas tumpukan kardus yang basah, Aris melihat sebuah pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Seorang gadis kecil dengan rambut kusam dan kulit pucat pasi terbaring lemah. Napasnya terdengar berat, seperti suara gesekan amplas. Itu Nisa. Di sampingnya, terdapat sebuah kaleng bekas yang berisi air hujan yang mereka gunakan untuk minum. Aris, yang biasanya berbicara tentang akuisisi perusahaan dan ekspansi pasar, kini kehilangan kata-kata.
Ia berlutut di tanah yang becek, tidak peduli pada celana mahalnya yang kotor oleh kotoran manusia dan sampah. "Nisa, ini Bapak, Nak. Bapak bawa makanan. Ada malaikat yang membantu kita," bisik Pak Surya sambil membelai kepala anaknya. Nisa membuka matanya sedikit. Di matanya yang sayu, Aris melihat harapan yang hampir padam. Nisa tersenyum kecil melihat ayahnya. Sebuah senyuman yang begitu tulus di tengah penderitaan yang tak terbayangkan. Aris meraih tangan kecil Nisa. Tangan itu terasa membara karena demam, namun jemarinya begitu kurus hingga Aris takut ia akan mematahkannya jika menggenggam terlalu kuat. "Panggil ambulans, sekarang!" teriak Aris pada supirnya yang berdiri kaku di kejauhan. "Panggil rumah sakit terbaik. Katakan pada mereka, jika mereka tidak sampai dalam 10 menit, aku akan meratakan rumah sakit itu dengan tanah." Aris menggendong Nisa. Tubuh anak itu sangat ringan, seolah-olah ia hanya terbuat dari napas dan doa. Saat menggendongnya, Aris merasakan detak jantung Nisa yang lemah di dadanya. Itu adalah momen paling religius yang pernah dialami Aris. Ia merasa seolah-olah sedang menggendong masa lalunya sendiri, memberikan kesempatan kedua pada dirinya sendiri untuk menjadi pelindung, bukan penghisap. Di dalam ambulans yang melesat membelah kemacetan Jakarta, Aris terus memegang tangan Pak Surya dan Nisa. Pak Surya tak henti-hentinya bersujud syukur, sementara Aris hanya bisa menatap keluar jendela dengan tatapan kosong yang penuh penyesalan. Ia berpikir tentang semua uang yang ia buang untuk pesta pora, sementara dengan 1/10 dari biaya satu pesta itu, ia bisa menyelamatkan 1000 Nisa lainnya. Keajaiban di dalam ambulans itu adalah komunikasi tanpa kata antara dua manusia dari kasta yang berbeda. Satu yang punya segalanya namun tak punya apa-apa, dan satu yang tak punya apa-apa namun punya segalanya dalam bentuk cinta. Berita tentang miliarder yang gila karena gelandangan menyebar seperti api di padang rumput kering. Media massa berkumpul di depan rumah sakit. Para pemegang saham menuntut penjelasan. Mereka menganggap tindakan Aris tidak rasional dan merugikan reputasi perusahaan. Esok paginya, Dewan Direksi mendatangi Aris di ruang tunggu rumah sakit. Mereka datang dengan jas rapi dan tas kulit mahal. Sangat kontras dengan Aris yang tampak berantakan. Matanya merah karena tidak tidur dan kemejanya masih bercak lumpur. "Aris, apa yang kau lakukan? Saham kita anjlok 15% pagi ini. Kau harus membuat pernyataan bahwa ini hanyalah aksi PR atau semacam pencitraan," bentak salah satu direktur senior. Aris menatap mereka satu persatu. Ia melihat dirinya yang lama pada orang-orang ini. Egois, buta, dan tuli terhadap penderitaan. Aris tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar dingin namun penuh kebebasan. "Kalian bicara tentang saham? Di dalam sana seorang anak sedang berjuang untuk satu tarikan nafas lagi. Dan kalian bicara tentang angka-angka di layar komputer." "Kita hidup di dunia nyata, Aris. Dunia ini butuh uang, bukan air mata," sahut direktur lain. Aris berdiri. Ia berjalan mendekati jendela yang menghadap ke kota. "Kalian salah. Dunia ini sedang sekarat karena terlalu banyak uang dan terlalu sedikit air mata. Kalian menyebut anak itu sampah. Kalian menyebut ayahnya pengganggu. Jika kalian tidak bisa melihat manusia di balik baju compang-camping itu, maka kalianlah yang sebenarnya sampah." Aris kemudian melakukan hal yang paling mengejutkan dalam sejarah korporasi Indonesia. Ia mengeluarkan sebuah dokumen yang baru saja ia buat. "Saya mengundurkan diri sebagai CEO. Saya menjual seluruh saham mayoritas saya hari ini. Gunakan uang itu untuk menstabilkan perusahaan kalian yang berharga itu. Tapi, separuh dari keuntungan pribadi saya, sekitar 5 triliun rupiah, akan saya gunakan untuk membangun jaringan rumah sakit dan sekolah gratis bagi mereka yang kalian sebut sampah." Dewan Direksi ternganga. Mereka mengira Aris benar-benar sudah gila. Namun bagi Aris, ini adalah keputusan paling waras yang pernah ia buat. Ia merasa beban seberat gunung tiba-tiba terangkat dari bahunya. Ia tidak lagi peduli pada daftar orang terkaya di majalah Forbes. Ia hanya peduli pada detak jantung Nisa yang kini mulai menstabil setelah operasi besar. Di koridor rumah sakit itu, Aris berpelukan dengan Pak Surya. Dua pria yang tidak memiliki kesamaan apapun dalam hal materi, kini dipersatukan oleh air mata yang sama.
Keajaiban itu kini bukan lagi tentang satu nyawa, tapi tentang sebuah revolusi nurani. 1 tahun berlalu. Restoran di Empire di lantai 88 itu kini memiliki kebijakan baru. Setiap hari Minggu, restoran itu tertutup untuk umum dan dibuka khusus untuk memberi makan anak-anak jalanan dan kaum duafa dengan menu yang sama mewahnya dengan tamu reguler. Pemilik baru restoran itu, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Aris Pratama. Aris tidak lagi memakai jas seharga ratusan juta. Ia cukup mengenakan kemeja katun biasa dan sepatu lari. Wajahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya kini memancarkan cahaya yang hangat, bukan lagi dingin seperti es. Di taman yayasan miliknya, Aris duduk di bangku kayu sambil memperhatikan Nisa yang sedang berlari-lari mengejar kupu-kupu. Nisa tampak sehat, pipinya kemerahan, dan tawanya adalah musik paling indah yang pernah didengar Aris. Pak Surya duduk di sampingnya, kini bekerja sebagai kepala logistik di yayasan tersebut, membantu mendistribusikan bantuan ke pelosok negeri. Tidak ada lagi jarak antara mereka. Tidak ada lagi tuan dan pelayan. Yang ada hanyalah 2 sahabat yang telah saling menyelamatkan jiwa satu sama lain. Suatu hari, seorang wartawan bertanya pada Aris, "Tuan Aris, Anda kehilangan hampir seluruh kekayaan bersih Anda dan posisi Anda sebagai raja bisnis. Apakah Anda tidak menyesal?" Aris menatap tangannya yang kini sering ia gunakan untuk memandikan anak-anak yatim atau menyuapi orang jompo. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tulus. "Saya tidak kehilangan kekayaan," jawab Aris dengan tenang. "Saya hanya baru saja mulai mengumpulkannya. Dulu kekayaan saya ada di bank dan bisa hilang kapan saja. Sekarang, kekayaan saya ada di setiap tawa anak yang saya bantu, di setiap nafas orang sakit yang bisa berobat gratis, dan di dalam kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan berlian sebesar apapun. Saya dulu adalah seorang penguasa yang mati di dalam. Sekarang saya adalah orang biasa yang hidup di dalam cahaya." Cerita diakhiri dengan adegan Aris yang berjalan menuju Nisa dan Pak Surya. Ia memeluk mereka berdua di bawah sinar matahari senja yang keemasan. Ia menyadari bahwa tatapan mata Pak Surya setahun yang lalu di restoran itu bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah tangan Tuhan yang menariknya keluar dari lubang hitam keserakahan. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Sisa makanan di piring seorang miliarder telah menjadi benih yang menumbuhkan hutan kebaikan bagi ribuan orang. Dan di atas segalanya, Aris telah menemukan mahkotanya yang asli, bukan mahkota emas, melainkan mahkota kemanusiaan yang abadi. Waktu terus berjalan, dan Nisa kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan memiliki empati luar biasa. Namun, Aris menyadari sebuah ketakutan baru. Bagaimana jika kebaikan ini berhenti saat ia tiada? Bagaimana jika Nisa yang kini hidup berkecukupan di bawah perlindungannya melupakan pedihnya lantai semen dan bau sampah? Aris memutuskan untuk membawa Nisa dan Pak Surya dalam sebuah perjalanan yang ia sebut sebagai ziarah rasa. Mereka tidak pergi ke Paris atau New York, melainkan ke pelosok-pelosok negeri yang paling terisolasi, di mana kemiskinan masih menjadi pemandangan sehari-hari. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, Aris melihat Nisa awalnya ragu untuk menyentuh anak-anak desa yang kotor. Aris tidak memarahinya. Ia hanya duduk di tanah, membantu seorang ibu tua menumbuk padi. Tangannya yang dulu hanya memegang pena emas, kini berlumuran debu dan keringat. Ia ingin mengajarkan pada Nisa bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari siapa yang ia bantu, tapi bagaimana ia menempatkan dirinya sejajar dengan yang ia bantu. "Nisa," panggil Aris suatu malam di bawah bintang-bintang yang jernih. Dulu, ayah mengira ayah adalah pusat semesta karena memiliki segalanya. Tapi ayah baru benar-benar hidup saat ayah berlutut di depan kakekmu untuk meminta sisa makanan.
Jangan pernah biarkan kesuksesan membuatmu mendongak terlalu tinggi hingga kau tidak bisa melihat orang yang tersandung di kakimu. Bab ini menggambarkan transformasi Nisa dari seorang anak yang diselamatkan menjadi seorang penyelamat. Ia mulai menggunakan bakat seninya untuk mengajar anak-anak desa, mengubah trauma masa lalunya menjadi kekuatan untuk memberi semangat. Aris memperhatikan dari jauh dengan air mata bahagia. Ia menyadari bahwa investasi terbaiknya bukanlah pada saham properti, melainkan pada karakter seorang anak manusia. Ia melihat Pak Surya yang meski sudah rentah, masih semangat bercerita kepada anak-anak tentang harapan. Disinilah emosi pembaca diaduk-aduk dengan narasi tentang lingkaran kebaikan. Aris merenungkan tentang bagaimana satu tindakan kecil di sebuah restoran mewah bertahun-tahun lalu telah menciptakan gelombang yang kini menyentuh ribuan nyawa di desa terpencil ini. Ia mulai menulis sebuah jurnal yang ia beri judul Sisa Makanan Sang Raja, yang berisi catatan tentang kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang ia temukan dalam kesederhanaan. Ia menulis tentang rasa nasi putih yang dimakan bersama di atas daun pisang yang jauh lebih nikmat daripada wagyu berlapis emas. Ia menulis tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang sangat rahasia, menggunakan seorang gelandangan untuk menyelamatkan seorang miliarder dari neraka kesombongannya sendiri. Tahun-tahun telah memutihkan rambut Aris. Pak Surya telah lebih dulu berpulang dengan tenang dalam tidurnya, meninggalkan warisan senyuman di hati semua orang yang mengenalnya. Aris kini berada di usia senjanya. Tubuhnya mulai lemah, namun matanya tetap memancarkan cahaya yang sama. Cahaya yang ia dapatkan dari mata Pak Surya puluhan tahun silam. Ia berbaring di tempat tidur sederhana di panti jompo yang ia bangun sendiri, bukan di rumah sakit mewah. Ia ingin dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Nisa, yang kini telah menjadi seorang dokter dan memimpin yayasan, duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan pria yang ia panggil ayah itu. Aris tersenyum lemah. Ia meminta Nisa membukakan jendela agar ia bisa menghirup udara sore. "Ayah," bisik Nisa sambil terisak. "Terima kasih telah memilih untuk menatap mata kakek Surya malam itu. Terima kasih telah memilihku." Aris menggeleng pelan. "Bukan, Nak. Ayah yang harus berterima kasih. Kalianlah yang memberi ayah kesempatan untuk mencuci tangan yang penuh dosa ini." Dalam keadaan setengah sadar, Aris seolah melihat bayangan Pak Surya berdiri di sudut ruangan, mengenakan baju putih bersih, tersenyum dan memegang piring perak yang berisi buah-buahan surga. Tidak ada lagi sisa makanan, yang ada hanyalah kelimpahan. Aris merasa jiwanya sangat ringan. Ia merenungkan babak terakhir hidupnya. Ia tidak meninggalkan warisan berupa gedung pencakar langit atau perusahaan raksasa, karena semua itu telah ia jual dan distribusikan untuk kemanusiaan. Yang ia tinggalkan adalah ribuan orang yang kini bisa membaca, ribuan anak yang tidak lagi kelaparan, dan sebuah standar baru tentang apa artinya menjadi kaya. Detik-detik terakhir Aris digambarkan dengan sangat puitis dan menguras emosi. Ia mengembuskan nafas terakhirnya tepat saat matahari terbenam, menyisakan semburat warna emas di langit Jakarta. Seluruh kota seolah terdiam. Ribuan orang dari mantan menteri hingga mantan gelandangan berbaris di sepanjang jalan untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka tidak menangisi kematian seorang pengusaha. Mereka menangisi kepergian seorang pelayan kemanusiaan. Cerita ditutup dengan adegan bertahun-tahun kemudian, di restoran mewah tempat semuanya bermula. Seorang pengusaha muda yang sombong sedang membentak pelayan karena makanannya kurang sempurna. Namun di meja sebelahnya, seorang gadis kecil, mungkin cucu dari salah satu orang yang pernah dibantu Aris, mendekati pengusaha itu dan memberikan sebuah buku kecil berjudul Sisa Makanan Sang Raja. Saat pengusaha itu membaca halaman pertama dan menatap mata gadis kecil itu, sebuah getaran aneh muncul di hatinya.
Keajaiban itu tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari satu hati ke hati yang lain, abadi dalam kebaikan yang tak berujung. Waktu adalah pencuri yang tidak pernah memilih korban. Namun bagi Aris Pratama, waktu kini terasa seperti seorang sahabat lama yang datang untuk menjemputnya pulang. Di usianya yang telah menyentuh angka 80 tahun, Aris tidak lagi menduduki kursi kulit mewah di kantor pusat imperium bisnisnya. Ia kini berbaring di sebuah tempat tidur kayu sederhana di sebuah paviliun kecil yang menghadap ke taman yayasan yang ia bangun 40 tahun silam. Kamar itu tidak berbau antiseptik yang tajam, melainkan wangi melati dan tanah basah setelah hujan. Aroma yang selalu mengingatkannya pada malam di bawah kolong jembatan yang telah mengubah garis takdirnya. Nafas Aris terdengar berat dan beraturan, sebuah simfoni terakhir dari tubuh yang telah lelah memikul beban dunia. Di sampingnya Nisa, gadis kecil yang dulu hampir mati karena infeksi paru-paru dan kini telah menjadi seorang dokter spesialis anak sekaligus pemimpin yayasan, duduk tanpa melepaskan genggamannya pada tangan Aris yang sudah keriput dan dipenuhi bintik penuaan. Tangan yang dulu pernah mengguncang dunia finansial itu kini terasa ringan dan dingin. Nisa tidak menangis dengan raungan. Air matanya jatuh dalam keheningan, membasahi kain sprei yang bersih. Ia tahu bahwa hari ini akan datang, namun hati manusia tidak pernah benar-benar siap untuk kehilangan mataharinya. "Ayah," bisik Nisa, suaranya parau. "Dengar, burung-burung di taman sedang bernyanyi untukmu. Mereka tahu bahwa orang yang menanam pohon tempat mereka bersarang sedang bersiap untuk istirahat." Aris membuka matanya perlahan. Pupil matanya yang dulu tajam dan mengintimidasi, kini tampak jernih dan penuh dengan kedamaian yang melampaui logika manusia. Ia menatap langit-langit kamar, namun jiwanya seolah sedang memutar kembali film panjang kehidupannya. Ia tidak melihat angka-angka profit, ia tidak melihat gedung pencakar langit yang pernah menyandang namanya, dan ia tidak melihat medali-medali penghargaan yang kini berdebu di lemari. Yang ia lihat adalah wajah Pak Surya yang tersenyum padanya di malam perjamuan itu. Ia melihat piring perak berisi sisa makanan yang menjadi jembatan menuju keselamatannya. "Nisa," suara Aris keluar hanya sebagai bisikan halus, namun setiap katanya memiliki bobot yang lebih berat dari emas. "Jangan sedih, ayah tidak sedang pergi. Ayah hanya sedang menyelesaikan perjalanan dari memiliki menjadi menjadi. Selama ini, orang-orang mengira aku menyelamatkan kalian. Tapi sebenarnya, di malam yang dingin itu, kakekmu Suryalah yang menyelamatkan aku dari kematian yang paling mengerikan, yaitu kematian hati nurani." Aris terdiam sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Di dalam benaknya, ia melakukan sebuah monolog batin yang panjang tentang hakikat kekayaan. Ia menyadari bahwa di gerbang kematian, semua angka kembali menjadi 0. Saldo bank tidak bisa membeli 1 detik tambahan nafas. Saham-saham tidak bisa menemani jiwa yang akan melintasi dimensi. Hanya cinta yang pernah ia berikan, hanya perut-perut lapar yang pernah ia kenyangkan, dan hanya air mata orang lain yang pernah ia usap, yang kini menjelma jadi cahaya yang menerangi jalan gelap di depannya. Ia merasa sangat kaya, bukan karena apa yang ia simpan, tapi karena tangannya benar-benar kosong, karena semua telah ia berikan. "Ketahuilah, Nak," lanjut Aris, air mata mulai mengalir dari sudut matanya, membasahi bantalnya yang putih. "Kekayaan sejati adalah ketika kau tidak lagi merasa memiliki apapun, karena kau tahu kau adalah bagian dari segalanya. Ayah pernah menjadi raja bisnis, tapi ayah hanya merasa menjadi manusia saat ayah berlutut di tanah becek untuk mengendongmu. Itu adalah mahkota ayah yang paling indah. Jika nanti ayah sudah tidak ada, jangan cari ayah di batu nisan yang megah. Cari ayah di setiap tawa anak jalanan yang mendapatkan sekolahnya. Cari ayah di setiap piring nasi yang disajikan untuk mereka yang lapar. Di sanalah ayah akan hidup selamanya." Tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat tenang. Angin sore berhembus masuk, memainkan tirai putih dan membawa aroma kemanusiaan yang memenuhi ruangan. Aris seolah melihat bayangan Pak Surya berdiri di ujung tempat tidurnya. Pak Surya tidak lagi berpakaian compang-camping, mengenakan jubah putih yang bersinar, dan tangannya tidak lagi memegang sisa makanan, melainkan mengulurkan tangan seolah mengajak Aris untuk berjalan ke taman yang lebih indah. Aris tersenyum, senyuman yang paling tulus dan paling bahagia yang pernah Nisa lihat. Nisa mencium kening ayahnya terakhir kalinya. "Terima kasih ayah,
Terima kasih telah memilih untuk menatap mata kakek Surya malam itu. Jika kau tidak menatap matanya, aku tidak akan pernah ada di sini. Dunia tidak akan pernah melihat keajaiban ini. Saat matahari benar-benar tenggelam di Cakrawala Jakarta, menciptakan semburat warna ungu dan emas yang agung, Aris Pratama menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada guncangan, tidak ada perlawanan. Ia pergi seperti embun yang menguap saat terkena sinar matahari, kembali ke asalnya dengan keanggunan yang bersula. Kabar meninggalnya Aris menyebar ke seluruh negeri bukan melalui bursa saham, melainkan melalui doa-doa yang dipanjatkan di masjid-masjid kecil, gereja-gereja desa, dan sekolah-sekolah di pelosok. Ribuan orang yang pernah ia bantu, anak-anak yang kini telah menjadi sarjana, ibu-ibu yang kini memiliki usaha kecil, dan para lansia yang mendapatkan pengobatan gratis, datang berbondong-bondong menuju yayasan. Mereka tidak membawa karangan bunga yang mahal, mereka membawa doa dan segenggam tanah dari desa mereka masing-masing. Di hari pemakamannya, Jakarta seolah berhenti bernafas. Ribuan orang dari berbagai kasta berdiri berjajar di sepanjang jalan menuju tempat pemakaman umum yang sederhana, karena Aris berpesan untuk dimakamkan di samping makam Pak Surya, tanpa nisan megah. Mereka semua menundukkan kepala. Sang miliarder yang dulu ditakuti karena kekuasaannya, kini ditangisi sebagai seorang ayah bagi mereka yang tak berayah. Cerita berakhir dengan sebuah adegan yang sangat kuat. Nisa berdiri di depan makam Aris dan Pak Surya yang letaknya berdampingan. Ia meletakkan sebuah piring perak kosong di atas makam tersebut sebagai simbol bahwa kini tugas Aris telah selesai. Namun di kejauhan, di sudut kota yang berbeda, seorang pemuda yang baru saja sukses dalam karirnya sedang berjalan keluar dari sebuah restoran mewah. Ia melihat seorang tunahusma sedang mengais sampah. Ia berhenti. Ia teringat buku biografi Aris yang baru saja ia baca. Ia tidak membuang muka. Ia justru mendekati tunahusma itu, memberikan makanan hangat, dan yang paling penting ia menatap matanya dengan penuh cinta. Keajaiban itu tidak terkubur bersama Aris. Ia telah menjadi benih abadi yang tumbuh di jutaan hati manusia. Dan di alam keabadian, Aris Pratama akhirnya duduk semeja dengan Pak Surya, bukan untuk berbagi visa makanan, melainkan untuk menikmati perjamuan cahaya yang tak akan pernah berakhir.